Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Halo, halo, dan halo, halo. Tes. Selesai kita dari yang namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu perlu diingat bahwasannya yang membangun sendiri adalah Rasulullah SAW, dan diantara keistimewaannya adalah kita mengerjakan sholat di sana sama dengan melaksanakan pahalanya, sama dengan melaksanakan ibadah fa innahu ka'ajru umrotin. Jadi sholat sunnah maupun sholat wajib. Mudah-mudahan ibadah kita tadi di Masjid Kuba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan memang tujuan kita beribadah, jadi sangat penting sholatnya Bapak Ibu ya. Ya, belanja penting juga, tapi sholatnya duluan ya. Aman. Apa mau belanja lagi nanti? Nah. Baik, sekarang kita akan menuju yang namanya kebun korma. Kebun korma ini seperti biasa seluruh jemaah haji ataupun jemaah umroh mereka berziarah ke yang namanya kebun korma. Artinya tidak ada syariat Bapak Ibu disunahkan nggak ada. Cuman kita akan ziarah di sana dan insya Allah akan ngalap barokah, akan membeli korma ajwa. Memang korma ajwa itu sunnah Rasul, dan memang banyak sejarahnya juga ya. Di kebun korma ini juga Bapak Ibu hati-hati, sangat kredit juga ya, sangat kredit, dan barang-barangnya jangan sampai di pinggir, tas kecilnya taruh di depan perut Pak ya. Jadi kemarin ada 2 minggu yang kemarin ada juga salah satu jemaah, tapi bukan sutratur, ada yang hilang uangnya 11 juta ada. Mereka itu ibu-ibu juga sepuh, digendong di belakang tasnya. Ya udah digendong belakang, baik-baik kalau digendong belakang. Jadi harus di depan perut kalau ada barang berharga. Kalau cuma rokok nggak apa-apa Pak di belakang. Ya, jadi serba hati-hati dengan barang. Kita akan menuju kebun korma, dan tujuannya memang kita di sana membeli korma ajwa, walaupun sedikit kita tetap beli. Kalau harga ya sama sebetulnya. Untuk belanja di sana kebun korma ini bebas, pakai real, pakai Jokowi, nggak apa-apa, pakai rupiah maksudnya. Jadi orang Arab itu mengatakan Jokowi maksudnya bayar rupiah. Jadi bukan bayar Jokowi, masa Jokowi buat bayar abaya ya. Jadi bayar rupiah, nggak apa-apa. Dan pembelian belanja di kebun korma ini nggak langsung bayar Pak. Nanti ditulis korma misalkan 60 rial sekilo, 70 rial sekilo. Itu ditulis nanti bayar di kasir ya. Bapak Ibu yang kami hormati, para tamu Allah, Dhuyufur Rahman. Sudah selesai ke Masjid Kuba. Jangan lupa di antara sejarahnya Masjid Kuba ini adalah pertama kali masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum membangun Masjid Nabawi. Jadi dulu Rasulullah Bapak Ibu dari Mekah menuju Madinah, hijrahnya itu karena dikejar-kejar orang kafir Quraisy, mau dibunuh, pokoknya diancam segala macam. Rasulullah hijrah nyampe di Madinah ini sempat singgah pertama di desa atau perkampungan Kuba. Ngelamun jangan ngelamun. Jangan ngelamun Bu ya. Jadi Masjid Kuba ini juga pertama kali asal usulnya adalah yang bernama Sumur Kuba ya. Jadi akhirnya desa itu dinamakan Desa Kuba. Pada akhirnya dibangun masjid oleh Rasulullah. Peletakan batu pertama juga Rasulullah SAW selama 4 hari 4 malam nginap di Kuba, Desa Kuba. Setelah itu Rasulullah menuju Masjid Nabawi. Dan jangan lupa kiblat pertama di Masjid Kuba ini tidak menghadap Masjidil Haram, yaitu menghadap ke Masjidil Aqsa, karena waktu itu belum ada perintah pindah arah kiblat. Jadi perintah arah kiblat ini setelah sekitar 1,5 tahun Pak. Jadi Rasulullah di Masjid Nabawi, Rasulullah di Masjid Kuba menghadap ke kiblat Masjidil Haram selama 1,5 tahun lebih. Jadi belum menghadap ke Masjidil Haram, masjid ke Masjidil Aqsa ya. Jadi belum diperintah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, belum diperintah. Nanti ada di depan kita akan melewati ke yang namanya Masjid Kiblaten ya. Masjid Kiblaten. Bapak Ibu yang kami hormati, kebun korma ini nanti kita nggak akan lama-lama ya, cuman belanja sebentar, kita kumpul bersama ya. Nanti ini ada program, biasanya jemaah kami sutratur itu Bapak ada program tambahan dari kita sendiri. Saya minta persetujuan. Jadi di luar program dari travel ya. Kita kemarin ada sebagian jemaah juga banyak ya. Setelah kebun korma akan menuju yang namanya pabrik Al-Quran atau percetakan Al-Quran, ke sana agak jauh. Di sana nanti kita akan ke percetakan Al-Quran, akan melihat seperti apa percetakan Al-Quran, seperti apa pabrik Al-Quran
Munawwarah ya, namanya Mushaf Malik Fahad. Jadi yang bikin itu pertama adalah Raja Fahad dulu sebelum Raja Abdullah ya. Di sana nanti kita alhamdulillah insya Allah akan tetap mendapatkan Al-Quran gratis. Satu Pak, nggak boleh orang satu ya tetap satu. Andaikan ada anak kecil juga dapat. Ada yang dapat juz amma seperti itu. Jadi minta persetujuan, monggo, saya cuma menyampaikan saja. Kalau setuju apa enggak kira-kira? Sangat setuju, soalnya gratis. Kalau bayar. Dan jangan lupa ada untuk sopir bisnya ini biasanya tiap jemaah dimintain 5 real. Setuju apa enggak? 5 real orang satu untuk menuju ke sana dapat Al-Quran gratis. Kita ngantri di sana. Setuju apa enggak? Jadi nanti saya total berapa orang saya kasihkan ke beliau. Karena apa? Karena di samping jauh dan menunggu sopir busnya. Dan juga bukan program dari travel. Andaikan program dari travel kita nggak bayar apa-apa. Setuju Pak ya? Nanti masalah pembayaran gampang. Bayar di hotel sama Ibu Komandan, Ibu Aas. Ya? Kan Komandan. Jadi tetap bersatu dan bersatu. Jangan sampai ada yang ketinggalan busnya. Tetap bersama-sama, turunnya, berangkatnya juga bersama-sama ya. Jangan langsung ke bis Pak. Jadi ngumpul dulu ya. Perlu diketahui, Bapak Ibu yang kami hormati sudah mendekati ya ke kebun korma. Di kebun korma ini memang tujuannya supaya kita mengetahui seperti apa yang namanya korma ajwa. Jadi kemarin ada yang salah paham, korma ajwa dikira korma najwa. Bukan najwa Syihab itu namanya. Korma ajwa itu beda warnanya, berwarna hijau. Ada kemarin yang nyaut keras lagi, hijau, keras lagi, aduh parah. Jadi korma ajwa itu memang berwarna hitam. Adapun Al-Kisah ceritanya dulu Rasulullah pernah dites sama orang-orang kafir di sini. Muhammad, kalau kamu memang hebat, coba biji korma ini kamu tanam katanya. Kalau biji korma ini kamu tanam nanti tumbuh kamu hebat seperti itu. Padahal waktu itu biji korma ini Bapak Ibu, halo. Sudah selesai ngobrolnya? Nah, jangan ngelamun. Nanti ada kuis nanti ini, pertanyaan ini di Mekah, berhadiah siwak. Jadi di antara riwayat ceritanya korma ajwa adalah dulu pernah seseorang ngetes Nabi Muhammad SAW waktu di Madinah. Kalau memang hebat kamu Muhammad, coba biji korma ini kamu tanam. Padahal waktu itu biji korma digodok sampai panas supaya tidak tumbuh. Digodok, dijemur, digodok supaya tidak tumbuh. Akhirnya subhanallah dimintain seperti itu, biji korma ditanamlah oleh Rasulullah SAW. Atas pertolongan Allah, maka korma itu bertumbuh sampai sekarang menjadi korma ajwa. Itu sebagian kisahnya, sebagian riwayatnya seperti itu. Kalau kita mungkin nanam nggak tahu tumbuh apa enggak. Biji korma Pak digodok sampai panas, sampai kering, masa mau tumbuh kan seperti itu. Coba biji kacang digodok sampai panas, ya susah. Jadi atas pertolongan Allah, di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hal waktu Rasulullah ada di Mekah Bu, ya, di Masjidil Haram, pernah dites oleh orang kafir Quraisy. Muhammad, kalau kamu memang hebat utusan Allah, coba bulan disuruh belah jadi dua. Bulan di atas, masa bulan disuruh belah jadi 2? Susah Pak, besar kan, mau dibelah gimana? Ya subhanallah, mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, biiznillah dengan perantara diizinkan oleh Allah, maka bulan itu dibelah menjadi 2. Di mana salah satunya? Separuhnya bulan ada di Jabal Gobes. Separuhnya bulan ada di di mana Jabal Gobes nanti kita akan tahu waktu kita melaksanakan sa'i, ada di sana. Namanya Jabal Gobes. Jadi separuhnya ada di Gunung Gobes. Jabal Gobes bukan Gobes sayur Bu ya. Bukan sayur-sayuran, Jabal Gobes. Gobes itu nama seorang perempuan dulu pernah meninggal di gunung itu. Ada seorang perempuan pernah meninggal di gunung itu, maka gunung itu dinamakan Jabal Gobes. Jadi Jabal itu gunung ya, atau bukit. Dan separuhnya lagi ada di mana waktu itu? Ada di India Pak. Ada di India gunung yang namanya Gunung Gunung Kikoh. Jadi ada semua ya, sejarah-sejarah menurut riwayat itu ada semua. Jadi mukjizat-mukjizatnya Rasulullah itu ada semua. Ya, di Mekah itu banyak mukjizatnya Rasulullah SAW. Jadi perlu diketahui, di antara keistimewaan korma ajwah Bapak Ibu, man tasobbahah, kata Rasulullah ya, man tasobbahah kulla yaumin, kata Rasulullah, bukan saya Ibu ya, tolong, kata Rasulullah, man tasobbahah kulla yaumin, kalau ada orang makan korma tiap pagi atau kapan saja, bisa tamarati ajwatin, dengan 7 butir korma
ajwa. Dengan 7 butir korma ajwa, lam yadurruhu sihrun wala sumun. Maka dia akan dijauhi dari sihir dan akan hancur racun-racun yang ada di tubuh kita. Jadi makan korma 7 butir, maka akan dijauhi dari sihir. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, zaman dulu juga ada sihir, bukan sekarang aja. Ya, itu kerjaan setan. Jadi insya Allah kalau kita makan korma ajwa akan dijauhi dari sihir. Wala sumun, dan juga insya Allah racun-racun yang ada tubuh kita akan hancur. Jadi kesehatan sangat besar sekali ya. Dan perlu diketahui, menurut dokter memang sudah biasa Pak, korma itu proteinnya sangat besar ya. Bahkan orang yang berpuasa di mana saja tetap disunahkan makan korma. Korma apa saja, apalagi makan korma ajwa. Nanti kita di sana tetap akan beli korma ajwa, rata-rata jemaah seperti itu Pak. Jadi jangan eman-eman, karena kita tabarrukan ala Rasulillah. Ingat saja kita mengambil barokahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena apa? Karena memang yang pertama menanam adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, sampai saat ini korma ajwa ini dinamakan kormah Nabi. Kormah Nabi. Jadi kormah ajwa itu kata orang Indonesia dinamakan korma Nabi Pak ya. Jadi warnanya sangat beda, yaitu berwarna hitam. Dan ciri khasnya kalau korma ajwa itu agak berurat ya, agak berurat seperti itu. Dan korma ajwa itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi jangan heran, ada yang mahal, ada yang murah. Yang mahal berarti biasanya yang besar. Adapun harga nanti di kebun korma seperti biasa mungkin 70, mungkin 60. Nggak usah dikrus Pak. Kalau dikrus kapan belinya besar? Piro iki nek pitung puluh real iki. Waduh, 240.000. Waduh, susah Pak. Di Indonesia mahal juga. Air zam-zam juga kita sering-sering minum air zam-zam. Jangan takut kencing. Minum air zam-zam. Kecuali mau tawaf nanti jangan banyak-banyak. Ya, nanti saya jelasin semua manasiknya juga, caranya tawaf, teknisnya sa'i saya kasih tahu semua. Jadi tawaf jangan asal tawaf, jangan makan banyak-banyak, jangan minum-minum banyak. Tawaf dapat 3 kali mau pipis. Nah, susah mau ke toilet Pak, mau wudhu. Ya, nanti gampang, nanti ada briefing mungkin besok malam atau nanti malam ya. Karena besok kita akan melaksanakan umroh. Jadi ibadah puncak kita, ziarah utama kita besok, mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, ini akan sampai ke kebun korma nanti, dan tolong kekompakannya jangan lama-lama ya. Belanja silakan belanja. Mau beli coklat ada di sana Bapak Ibu, coklatah ada. Terus apa, kacang ketawa, ada kacang ketawa katanya. Masa ada kacang ketawa? Apa fusduk kata orang Arab, fusduk. Ada kacang senyum sedikit mulutnya. Itu dinamakan, kalau orang Indonesia beli kacang ketawa. Itu artinya fusduk bahasa Arabnya. Memang mahal Pak, memang mahal kalau yang mahal. Ada namanya biasanya jemaah itu beli apa namanya, kismis ya. Kismis mengandung obat semua Pak di sini. Makan makanan seperti itu. Khususnya adalah buah korma ajwa. Jadi Bapak Ibu, nanti di sana di kebun korma kita disuruhnya Pak, halal makan sampai 7 butir. Udah dapat kesunatan ya kan. Halal korma ajwa makan satu berarti kurang berapa? Kurang 6, coba lagi. Ya kalau bisa beli, jangan nyoba terus Pak. Beli, kasihan yang jualan. Kalau di Saudi ini Bapak, alhamdulillah orang jualan nggak rewel, nggak cerewet. Kalau Indonesia dicoba semua, mangganya dicoba 7. Korma ya, korma enggak, nanti kita coba 1 dulu, nanti pura-pura 2. Enggak ya, coba 1 aja dulu kalau cocok. Dan korma ajwa ini tidak ada yang palsu Pak. Jadi korma ajwa ya ajwa, cuman bedanya kalau ajwa ada yang kecil, ada yang besar seperti itu ya. Warnanya hitam semua. Jadi mohon nanti silahkan kersoni pun barangkali ada yang mau beli korma ajwa silahkan, dan kalau bisa membeli ya, membeli. Dan tujuannya nanti ya, nanti kita makan di kampung, apalagi kita berpuasa untuk buka ya, manjing, untuk futur, untuk buka puasa di Indonesia. Ini kita akan insya Allah bismillah makan korma ajwa. Jadi korma ajwa adalah faedahnya adalah dijauhkan dari sihir dan akan menghancurkan racun-racun ada di dalam tuh. Lam yadurruhu sihrun wala sumun, seperti itu. Itu kata Rasul. Jangan takut Pak. Bismillah. Di Indonesia dibawa korma ajwahnya, makan 3 butir, nggak apa-apa yang ganjil-ganjil kalau bisa. Makan 7 butir. 7 nggak ada, makan 5 nggak ada, 3 nggak ada, 1 nggak ada, separuh nggak ada ya, bijinya tinggal bijinya. Ya, seperti itu.